Salam, selamat malam sahabat terkasih. Puji Tuhan, kita bisa bersama lagi menutup hari ini dengan firman-Nya. Hari ini kita akan belajar dari satu ayat sederhana tetapi sangat dalam. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Sahabat, malam ini saya mengajak kita merenungkan mengapa doa adalah nafas kehidupan kita. Bagaimana kuasa doa nyata dalam Alkitab, dalam pengalaman hidup kita, dan bagaimana kita bisa membangun kehidupan doa yang konsisten. Mari kita baca dulu 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Mengapa Tuhan tidak hanya berkata, berdoalah, tetapi tetaplah berdoa? Karena kehidupan kita penuh tantangan dan kita perlu terus-menerus terhubung dengan sumber kekuatan kita, yaitu Tuhan sendiri. Doa bukan hanya meminta, tetapi berbicara, mendengar, dan menyerahkan diri kepadanya. Mari kita bayangkan, jika kita hanya makan 1 kali seminggu, apa yang terjadi pada tubuh kita? Kita akan lemah, tidak punya tenaga. Begitu juga jiwa kita. Tanpa doa, kita mudah goyah, kehilangan damai, dan tidak peka mendengar suara Tuhan. Mari kita ingat Daniel. Daniel tetap berdoa 3 kali sehari, meski tahu ada hukum yang bisa membawanya ke gua singa. Apa yang terjadi? Tuhan menutup mulut singa. Daniel selamat dan nama Tuhan dimuliakan di negeri Babel. Doa Daniel bukan hanya menyelamatkan dirinya, tetapi menjadi kesaksian bagi bangsa. Lalu Hana yang berdoa dengan air mata karena mandul. Ketika ia berdoa dengan iman, Tuhan mendengar dan lahirlah Samuel, nabi besar. Tuhan Yesus sendiri berdoa sepanjang pelayanannya di dunia. Saat di padang gurun, sebelum memilih murid, bahkan di kayu salib. Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa doa adalah kunci ketaatan dan kekuatan menghadapi pencobaan. Mungkin kita sering merasa malas, bosan, atau putus asa ketika doa kita seperti tak kunjung dijawab. Kita bertanya, Tuhan, kenapa Engkau diam? Tetapi ingat, Tuhan bukan tidak mendengar. Dia punya waktu dan cara terbaik. Dia sedang mengajar kita sabar, percaya, dan berserah. Sama seperti seorang petani menanam benih, ia tidak langsung memetik hasil keesokan harinya. Ia menunggu dengan iman karena ia tahu benih itu akan tumbuh pada waktunya. Doa juga seperti itu. Tanamkan dalam iman, sirami dengan pengharapan, dan percayalah Tuhan akan menjawab pada waktunya. Ada sedikit tips untuk doa yang konsisten. Tetapkan waktu khusus setiap hari. Tidak harus lama, yang penting konsisten. Misalnya jam 5 pagi. Gunakan firman Tuhan sebagai dasar doa. Doakan ayat-ayat seperti Mazmur, janji Tuhan, dan ayat hafalan. Jadikan doa sebagai respon, bukan hanya permintaan. Ketika kita melihat keindahan alam, bersyukur dalam doa. Ketika kesulitan datang, berserahlah dalam doa. Libatkan keluarga atau komunitas. Doa bersama menguatkan kita dan membangun kebiasaan rohani. Sahabat, saya sendiri pernah mengalami kuasa doa dan sering. Saya pernah berdoa tentang kesembuhan, meskipun penyakitnya tidak berat, tapi itu cukup mengganggu bagi pekerjaan, yaitu batuk berkepanjangan.
Lalu saya berdoa kepada Tuhan, mohon untuk itu disembuhkan. Tapi saya juga mengucap syukur bahwa saya diizinkan untuk mengalami penyakit tersebut. Terus saya berdoa, terus saya membaca firman, dan Tuhan menjawab dengan menyembuhkan doa saya. Mungkin teman-teman punya kesaksian yang lain, bisa silahkan tulis di kolom komentar ya. Ada juga yang pernah saya baca, seorang misionaris yang mengalami ancaman di daerah terpencil. Ketika ia berdoa bersama timnya, Tuhan memberi perlindungan luar biasa hingga mereka bisa tetap melayani dengan damai. Doa menggerakkan tangan Tuhan bekerja dalam cara yang tak terduga. Malam ini, mari kita mulai dengan langkah kecil. Mari mengucapkan doa syukur sebelum tidur. Hafalkan 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Esok pagi, bangun dengan doa pertama yang kita ucapkan. Tuhan, tuntun aku hari ini. Kecil tapi konsisten. Itulah yang akan menumbuhkan iman kita. Sahabat, doa bukan beban, melainkan hak istimewa bagi kita sebagai anak-anak Allah. Lewat doa, kita berkomunikasi dengan Raja di atas segala raja, dan Dia rindu mendengar setiap bisikan hati kita. Malam ini, mari kita bangun komitmen untuk tetap berdoa, bukan hanya di saat susah, tetapi di setiap waktu. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu malam ini. Ajar kami untuk tetap berdoa, membangun kehidupan doa yang setia, dan percaya pada kuasa Tuhan. Berikan kami damai-Mu malam ini, lindungi kami dalam tidur kami, dan bangunkan kami esok dengan semangat baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama dengan saya malam ini dalam renungan malam. Sampai jumpa esok pagi. Tuhan Yesus memberkati.